Assalamualaikum kawan-kawanku, sahabat-sahabat setia. Tetap selalu berusaha yang terbaik ya. Tetap selalu memberikan semangat hidup bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke, kawanku yang berbahagia, semoga kesempatan kali ini kawan-kawan juga dimudahkan mencari rezeki situasi yang sulit ya, diberikan kekuatan supaya mudah menjalani hidup. Oke kawan, masih selintas mengenai pinjaman di sekitar perbankan di masa pandemi. Saya tidak tahu data persis berapa yang mengandalkan ya perbankan di semua sektor usaha, karena saya sendiri juga belum pernah ikut. Tetapi kalau saya menebak, merangkai-rangkai, hampir semua industri di atas 100 juta itu rata-rata menggunakan jasa perbankan. Hampir semua sektor, baik itu industri menengah, industri bawah, meskipun Gojek pun rata-rata motornya menggunakan jasa kredit, leasing atau perbankan. Dulu sekali pernah saya upload dari pertama OJK, kemudian pidato Bu Menteri, terus di sini ini pernah saya upload juga karena saya domisili di Jawa Tengah, pidato dari gubernur saya ya, rakyat Jawa Tengah khususnya. Saya nggak tahu kalau di provinsi lain itu disarankan untuk mengajukan relaksasi atau restrukturisasi kredit, di mana atas formula dari OJK dan Menteri Keuangan atas perintah Pak Presiden, wabah COVID ini semua pengusaha berhak untuk mendapatkan keringanan ataupun restruktur kredit. Oke kawan, saya sedikitnya akan memberikan sebuah gambaran. Nah ini ini ngeplaynya kok ngeplaynya kok tertutup ya. Nah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya bilang kebijakan keringanan kredit baru bisa untuk bank. Nah sekarang untuk leasing atau perusahaan pembiayaan sudah bisa. OJK sudah mengeluarkan petunjuk teknisnya. Saya sudah memegang surat keputusannya. Jadi kepada Bapak Ibu yang punya pinjaman leasing, mungkin kredit kendaraan, kredit usaha dan lain-lain, bisa mengajukan keringanan kredit. Silahkan menghubungi pihak leasing, sampaikan permohonannya. Saya meminta semua leasing yang ada di Jawa Tengah membantu masyarakat. Jangan ada yang mempersulit. Sekali lagi, jangan ada yang mempersulit. Kalau ada yang mempersulit, laporkan saya atau OJK. Nomornya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan, sudah kita simak ya. Itu pernyataan beliau yang berkaitan dengan keringanan leasing. Nah, kalau menurut saya ini pemberitahuan. Jadi saya pernah sedikit berdebat dengan leasing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya terlibat semacam pertengkaran. Kemudian saya call OJK sesuai tadi dia mengupload nomor
aduan di sini itu saya telepon guys, tidak bisa. Jadi yang OJK, terutama yang OJK ya, tidak bisa. Karena ya memang kepala daerah itu dimanapun kalau kena COVID pasti pusing, pasti itu sebuah kesulitan yang harus diputuskan itu seperti apa gitu. Karena setiap orang yang menjabat kepala daerah ada wabah COVID ini juga luar biasa, tapi harusnya kalau menurut saya ya seorang kepala daerah itu kan bisa tuh membuat semacam peraturan pengganti undang-undang atau semacam eh, peraturan darurat ya untuk melindungi rakyat kecil. Nah, kenyataannya adalah pidato ini tidak pernah digubris ya. Jadi nomor-nomor ini WhatsApp, nomor ini saya masuknya juga ke aduan OJK yang ada di provinsi. Semua saya telepon, bahkan ada tidak pernah nyala guys, tidak pernah nyala. Bahkan mungkin kita dijawab ya mengecewakan lah seperti itu. Jadi saat ini kita itu benar-benar dibenturkan ya oleh pemerintah kepada pihak ketiga sebagai perbankan. Jadi perbankan dan pengusaha itu betul-betul duel head to head. Tinggal bagaimana seperti apa menangnya. Seperti saya pernah cerita di konten sebelumnya, mobil saya ditarik oleh leasing di jalan. Padahal apa guys? Padahal sudah ada pidato dari Menteri Keuangan, sudah ada pidato dari Presiden ya, yang waktu itu dijabarin oleh OJK kan ya, di dulu. Nah itu semestinya jangan hanya pidato. Nah peraturan itu digaungkan, peraturan itu dimasyarakatkan, disosialisasikan supaya pengusaha-penguasa ini tidak perlu duel dengan pihak pemberi kredit. Nah, nyatanya sekarang yang di lapangan adalah meskipun dapat keringanan kredit, itu juga beberapa kenyataannya itu memang betul-betul sangat melelahkan. Ya. Contohnya adalah sebuah bank yang simbol warna biru yang dia juga punya bank, punya leasing, itu juga udah keringan, restruknya udah habis guys. Saya sudah ada 2 pinjaman di sana, yang satu itu di leasingnya, yang satu di multiguna. Itu yang multiguna sudah keras guys, sudah keras, sudah betul-betul menagih gitu loh, bahkan menagih, bahkan menghujat dengan bahasa-bahasa yang ya kolektor gitu. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi padahal di dalam OJK peraturan yang baru ya, besok akan saya cari seperti saya dulu menayangkan yang OJK yang bulan 3 kemarin ya. Nah, kemudian ada lagi sebuah leasing dan yang sudah dibeli bank atau bank dibeli leasing, saya kurang paham. Tapi warna dasarnya hijau, oranye dan kuning. Nah, dia punya setidaknya tapi membuat nyaman ya, tidak galak, tidak ada kolektor, tapi dia setiap 3 bulan kita harus membayar 1,5 juta untuk satu perjanjian kredit ya, seperti itu. Nah, kenyataannya kalau bis tidak jalan atau kita rodanya ekonominya macet ya pusing guys, pusing. Oke, saya edit dulu ininya, ternyata tadi ada perubahan, saya tiwas tiwas. Nah, ya pusing, betul-betul pusing gitu. Nah, kemudian ada leasing yang sudah dibeli oleh huruf awalnya C, kemudian satu huruf vokal, kemudian twin huruf di belakang SS, yang salah satu foundernya dulu adalah kemarin sebelum pencalonan
presiden wapres sebelum ini, dia salah satu kandidatnya, itu ngeri guys, yang mengambil unit saya di situ, gimana di Pekanbaru. Nah, dan kemarin juga ada teman saya di Semarang itu di situ juga dibongkar penumpangnya di Surabaya, kemudian diambil paksa mobilnya oleh Venom, padahal posisi posisi pandemi. Nah, di sini perlunya seorang kepala daerah dalam peran sertanya untuk membuat warganya tenang. Nah, kalau hanya memberitahukan, kalau hanya lapor saya, ya kalau Jawa Tengah itu sekian juta ya penduduknya, mungkin ratusan juta, mungkin Jawa Tengah kan dari sampai Cilacap sampai Batang, Brebes itu Jawa Tengah, suruh lapor ke satu nomor ya enggak bisa ya, lucu menurut saya, lucu. Jadi itu adalah kebijakan yang sifatnya politis saja, politis. Harusnya dari atas perintah presiden, kemudian menteri, timbul undang-undang, itu langsung ada pengawasan pelaksanaan undang-undang, misalnya bahwa sektor minyak dan gas yang masih jalan ada keringanan sekian persen, kemudian ada sektor perikanan ada keringanan sekian persen lagi, kemudian perhotelan tidak ada tamu sama sekali, ada keringanan penundaan full, kemudian ada objek wisata, ada kita juga sebagai transport, tidak ada tamu datang, ada penundaan full. Nah, ini tidak ada sama sekali. Ya, sekali lagi pembahasan kali ini adalah pembahasan di mana saya bercerita tentang sebuah kenyataan, tentang sebuah apa yang kita alami, supaya kawan-kawan tahu dan kawan-kawan sadar betapa pentingnya sebuah pengalaman, ya, betapa pentingnya sebuah pengetahuan tentang sebuah hukum, tentang sebuah sebuah alur pemikiran, supaya kita itu aman, supaya kita aman dan nyaman dalam membina sebuah usaha. Seperti itu. Nah, yang saya tampilkan tadi, terutama masalah pidato Pak Ganjar. Ada, coba cek di sebelah di atasnya itu ada yang tentang bank, tentang perbankan ada. Nah, iya, mungkin perbankan, kalau perbankan itu bank pemerintah, mungkin ada, ya saya nggak perlu sebut, teman-teman paham bank pemerintah itu apa. Itu dia akan lebih kooperatif karena dia punya pemerintah. Tetapi saya punya pinjaman di BPR, ya, rumah saya itu mendapat relaksasi hanya sekali, dan untuk selanjutnya itu kita tidak mendapatkan relaksasi. Dan sampai sekarang ya belum saya angsur, nggak punya duit, bisnya belum jalan. Apa ya, perang biar aja perang. Nah, posisinya kita boleh mengajukan relaksasi, tetapi kita harus membayar dulu bunga sebelumnya. Berapa guys? Tahu bunga sebelumnya guys? 15 juta. Padahal sudah jelas saat Bu Menteri itu yang kita bahasan pertama itu kan bunga ditanggung pemerintah ya. Nah, sekarang simak kenapa guys? Kelemahannya itu apa? Menurut saya ya, menurut saya pribadi, kelemahannya apa? Kenapa begitu susah? Ya. Nah, negara itu sangat banyak sarjana hukum, tapi kadang kata-kata dalam undang-undang POJK dalam peraturan OJK nomor 11 itu sangat mudah untuk dikelabui oleh pihak perbankan untuk menekan debitur. Contoh ini poin D ya. Jadi dalam undang-undang ini ada menimbang suatu hal yang penimbangan. Nah,
bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fatal, guys. Fatal. Karena pihak pemakai bank akan berasumsi bahwa dia tidak akan pernah ngasih relaksasi karena dia berhati-hati. Fatal. Dan itu terjadi pada bank-bank yang saya sebutkan, leasing yang saya sebutkan tadi, yang ada katanya dengan salah seorang calon yang tidak jadi ya, calon presiden dulu. Nah, oke kawan, di sini yang akan saya soroti cuma ini aja. Kalau dulu kan masalah peraturan ini hanya mengikat hanya menggarisbawahi perusahaan leasing, rakyat tidak ada. Nah, sekarang itu yang saya garisbawahi, guys. Nah, sekarang kalau kita coba search Google ya, akan coba kita search Google, apakah saya sendirian? Ya, apakah saya sendirian? Nah, ini kita tadi ya, tadi yang saya sebutkan masalah prinsip kehati-hatian tadi, saya sempat search, ternyata memang seperti itu. Nah, sekarang akan kita search Google, apakah saya sendirian? Oke, sabar sebentar ya. Apakah saya sendirian? Nih, aturan relaksasi kredit masih belum maksimal. Rabu 5 Agustus 2020 oleh Putri Rosmalia Octaviani, ekonom. Yang ngomong bukan saya, kalau saya kan orang transport, bukan ekonom. Saya membahas fakta di sini dari pengalaman saya dalam pekerjaan saya, bukan sebagai seorang ekonom. Kalau Anda seorang ekonom, mungkin boleh komen di bawah ya, supaya Anda memberikan masukan apakah yang saya sampaikan ini salah atau benar. Kita akan berdiskusi ya, akan berdiskusi. Ini kok nggak bisa masuk ke menu, guys. Ini kok nggak bisa masuk ke Google Search ya. Kita akan coba Google Search. Nah, kita akan coba Google Search. Cuman isinya peraturan OJK, ini udah ada, guys, sudah banyak yang nyari ternyata. Udah peraturan OJK tentang yang tidak jelas. Nah, kita enter. Nah, kan pengusaha bis, kebanyakan pengusaha bis sebut aturan OJK terkait relaksasi kredit tidak jelas. Ini nggak usah dibuka ya, guys, sudah jelas di sini ya. Nah, sudah jelas. Saya tidak sendiri, guys, ada temennya. Nah, ini lagi nih, kliklegal.com. Kebijakan ini tidak jelas, OJK keluarkan tata cara pengajuan tentang stimulus perekonomian yang memberikan relaksasi kredit. Nah, ini baru, guys, baru sepertinya. Oh, lama ini ya, lama 31 Maret. Tapi ada belum sebulan sudah ada orang menilai tidak jelas, berarti memang tidak jelas ya. Kemudian mediaindonesia.com ya, aturan relaksasi kredit masih belum maksimal. Ya jelas belum maksimal, sudah saya bahas tadi kan ya. Nah, kemudian ada lagi aturan relaksasi masih abu-abu, Media Indonesia. Oke, guys, saya tidak sendiri, saya banyak teman di sana yang merasa bahwa relaksasi kredit dari OJK tidak jelas ya. Khusus pada teman-teman yang menyimak saya, selamat apapun, selamat berusaha, selamat menjadikan konten saya bukan sambat, konten saya bukan mengeluh, konten saya adalah mengajak teman-teman untuk memberikan sebuah kekuatan bersama ya. Tetap sehat, tetap semangat, menjadi orang baik selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.